jamaah Kopdar, kalau misalnya kita flashback ke zaman-zaman SD waktu itu ya. Waktu dulu kira-kira jamaah Kopdar ikutnya lomba apa ini? Lomba kelereng antar kecamatan atau mungkin ada lomba-lomba olimpiade gitu. Kalau yang satu ini ada Ade Alif namanya. Dia itu kok ikut lomba robotik yang ajangnya itu sudah internasional. Wah, sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Penasaran gimana ceritanya tentang robotik sejak dini? Prestasi internasional dari SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Alhamdulillah, senang sekali Indah bisa menyapa ya jamaah Kopdar yang sekarang lagi di rumah, di kantor, atau mungkin lagi streaming di jalan, atau mungkin lagi menikmati kemacetan Surabaya sekitarnya gitu ya. Semoga tetap sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun berada. Oke, di sore hari ini kita akan membahas robotik. Wah, kalau misalnya dengar-dengar robotik, mungkin kepikirannya yaudah robot, terus habis itu lombanya anak-anak pinter gitu ya. Tapi gimana sih kira-kira dukungan dari sekolah, orang tua, atau mungkin sebenarnya apakah anak-anak di usia SD itu dipaksakah sama orang tuanya? Kita akan bahas ya. Ini di samping Indah sudah ada ini Miss Rahayu Elvianti MPD. Kita panggilnya Miss Elvi ya. Assalamualaikum Miss Elvi. Masya Allah. Ini adalah kepala sekolah dari SDI Al-Azhar 35. Sehat? Sehat, luar biasa. Masih muda banget ya. Kayaknya kita masih seumuran gitu. Iya, beda tipis kayaknya. Antara saya yang ketuaan atau Miss Elvi yang kemudaan ini ya. Oke, di sampingnya sudah ada adik yang gemes banget, yaitu Al-Halif Fawaz Akbar. Assalamualaikum adik Alif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Santun sekali. Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat. Sehat. Tadi udah makan siang belum? Udah. Oh udah. Makan apa? Lupa. Oh lupa. Ini ya ditemenin mama juga ya di sana. Sehat dulu mamanya. Oke, ini di sampingnya juga udah ada papa sejatinya, boleh dibantu pegang mic-nya. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Pak Yudi ya. Ya. Oke, Terima Pak kasih Yudi. Mbak Indah. Oke. Kabar jamaah. Insya Allah. Ini saya yang disapa duluan ya sama Pak Yudi. Kelihatan ini memang papanya ekstrovert banget kayaknya ya. Ini makanya mengalir kepada anaknya. Oke, kita langsung membahas. Saya dari tadi itu udah salpok. Ini ada piala sangat-sangat gede sekali ya. Kamu kecil-kecil udah menanggung beban prestasi yang sangat besar ya. Masya Allah. Oke, ini saya penasaran dari Miss Elvi sendiri ini ya. Saya melihat bahwa ini bukan ajang lomba yang biasa-biasa aja, sudah termasuk luar biasa. Nanti kita kalau nggak salah akan ngobrol langsung dengan coachnya ya. Iya, betul. Ya, kita akan ngobrol langsung dengan coachnya. Tapi saya pengen tahu dari sudut pandang kepala sekolah sendiri, pasti bangga sekali, apresiasi dan bagaimana dukungan yang diberikan untuk anak-anak yang luar biasa berprestasi seperti ini, Miss Elvi. Ya, alhamdulillah Mbak, anak-anak kami murid SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya itu sangat luar biasa energik ya. Jadi mereka itu sangat ingin tahu begitu, terutama tentang teknologi ya. Wow. Dan alhamdulillah SD Al-Azhar 35 itu memberikan wadah ke mereka agar mereka mengenal apa namanya itu coding, teknologi dan sebagainya, itu melewati kegiatan ekstrakurikuler robotik di sekolah kami gitu. Dan ini alhamdulillah ya di Vira ini kita menjadi juara umum, itu sangat luar biasa. Kami tim Dewan Guru itu sangat bangga banget begitu sama anak-anak karena tidak menyangka juga. Karena mereka latihannya itu memang ada jam khusus ya, tapi mereka intens itu setelah mereka ujian sekolah. Nah, mereka ujian sekolah tanpa lelah, yang lainnya mungkin sudah main atau ngikutin apa itu namanya perlombaan di sekolah, apa namanya kelas meeting, tapi mereka setelah itu ada jam khusus lagi, mereka mempersiapkan untuk lomba robotik ini, luar biasa. Wow, gitu. Untuk dukungan dari sekolah sendiri, apakah selain itu ada tambahan lagi di sela-sela pembelajaran harus keluar sendiri atau memang dikhususkan setelah ujian sekolah aja? Miss Elvi. Untuk di sekolah kami kan ada jadwal ekstrakurikuler ya Mbak ya, dan itu memang rutin kita lakukan seminggu 1 kali atau 2 kali Alif ya?
Dua kali. Dua kali. Nah, tapi kalau mau mendekatin lomba, pastinya lebih dari itu ya Kak ya? Iya. Bisa setiap hari ya Kak ya? Iya. Nah, setiap hari Kak. Jadi setiap hari Mbak Indah. Jadi mereka berkumpul dan berkoordinasi, mereka berkolaborasi, ditemani dengan pendamping dari guru kami dan coach yang sudah kami pilih untuk mendampingi anak-anak di lomba Vira kemarin itu. Wow, gitu pasti bangga dan wah, memang Alhamdulillah, prestasinya luar penasaran biasa. ya ini. Boleh kita move dulu ke Ade Alif. Kamu umur berapa sih sekarang? Kelas berapa sekarang? Umur 9. Umur 9 berarti kelas? Kelas 2 SD mau naik kelas 3 SD. Wow, ini Naik nggak kira-kira? naik nggak? Naik lah. Naik lah. Kok bisa bilang naik? Pasti naik ya? Ya. Oh, yakin dulu. Oke. Kalau misalnya Kak Indah penasaran sama ceritanya kemarin, apakah memang dari dulu minat di robotik atau tiba-tiba disuruh orang tua atau gimana waktu itu ceritanya ikut lomba robotik ini? Jujur aja. Aku mau sendiri. Mau sendiri? Tahu dari mana lomba robotik gitu? Lihat di Soalnya sosmed? enggak, aku waktu ekstrakurikuler ditanyain guruku mau ikut lomba robotik gak, Liv? Aku bilang iya. Oh, langsung iya. Langsung iya. Nggak pakai tanya ke papa, papa lomba robotik itu kayak gimana sih? Enggak. Nggak pakai. Enggak pakai. Ini memang visioner ya, dari kecil sudah visioner, sudah ngelihat wah kayaknya bakatnya di sana. Terus waktu pertama kali ikut lomba robotik ini yang pertama atau dulu pernah ikut? Pertama kali langsung juara. Ini saya bingung ini orang tuanya ngasih makan apa ini ya Kak Alif ya? Kok bener-bener jadi pinter banget. Terus gimana kemarin persiapannya? Diajarin sama coachnya gitu? Bingung atau gimana latihannya? Jadi pas pertamanya aku latihan itu aku itu bingung kontrolernya ini pakai yang mana, baterainya kadang-kadang macet. Tapi pas aku latihannya itu 1 bulan lebih, kayak udah lama gitu, lama-lama aku bisa juga controlling Jadi robotnya. awal-awal pasti bingung ya, ini apa, itu apa. Coachnya sendiri sabar nggak untuk ngajarinya? Iya. Oh, sabar ya. Terus titik paling sulit waktu belajar itu waktu ngapain? Yang paling sulit menurut Alif? Apakah cuman itu aja? Atau yang apa gitu? Atau sama aja gitu, biasa aja atau gimana? Dulu soccer. Apa itu? Soccer. Ini, mohon maaf ya, saya nggak pernah ikut lomba robotik soalnya ya. Gimana? Dijelasin sama Kak Indah, Dijelasin. Soccer itu robot yang masukin bola ke gawang gitu. Itu paling sulit. Tapi lama-lama aku bisa juga. Lama-lama bisa. Oke, ini dipaksa sama orang tua? Tidak. Tidak. Oke, langsung ini papahnya sudah senyum-senyum dari tadi ketawa-ketawa. Ini saya mengapresiasi ya Alif dengan usia 9 tahun, dia juga sudah bisa menemukan minat bakatnya ya. Karena untuk anak seusia ini juga agak-agak susah gampang gitu kalau kita arahkan menuju ke satu bidang. Saya penasaran bagaimana cara mendidiknya di rumah. Apakah memang Alif, kamu harus menentukan atau mungkin gimana? Atau kayak gimana Pak? Ya, jadi memang saya tuh bersyukur sekali, alhamdulillah memilih SD Islam Al Azhar yang sedemikian komprehensif dari mulai kepala sekolah, bahkan mungkin jajaran yayasan, orang tua, wali muridnya, dan juga siswa-siswanya, karena bukan hanya Alif sendiri dalam satu tim di International RoboSport Turnamen 2025 dan juga Vira Indonesian Open ini bukan cuman Alif sendiri, tapi satu tim, satu kesatuan. Jadi teman-temannya juga punya andil yang cukup besar. Kalau ditanya kepada saya secara khusus, pasti Bapak Ibu para wali murid dan juga Bapak Ibu guru itu semuanya punya caranya masing-masing dalam mendidik. Tapi kalau saya justru izin sedikit curhat, bahkan mungkin Miss Eli baru ini saya curhati gitu, dan beberapa guru kebetulan ada Miss Akiko dan juga Miss Husnul yang juga mendampingi gitu sebagai guru pendamping selain para coach nanti yang akan ngobrol. Saya tuh sedih sebenarnya karena sama mamanya tuh ada di fase kegalauan, anak saya tuh bisanya apa ya, ini udah mau kelas 3 gitu waktu itu, karena dulu nggak berprestasi gitu ya, sempat jujur banget ya bilangnya. Astagfirullahaladzim, sampai tersirat loh, ini kan anaknya sendiri yang ngomong, karena saya nggak ada nyubit-nyubit, nggak ada apa boleh di shoot ya gitu, nggak ada kode-kode, karena
sedih waktu di kelas berapa gitu. Dia tuh pernah TK kalau nggak salah, dia pernah ikut choir. Tapi saya rasa apa namanya potensialnya memang bukan di sana. Bukan di situ. Dia satu saat saya bilang kalau emang kamu mau nanti nyanyi ya diperdalam. Ternyata not there. Kita coba taekwondo ya, sampai dia juga ikut kejuaraan. Meskipun memang belum rezekinya Miss Elvi, tapi saat itu ada keberanian yang tersirat. Oke, kita lanjut. Setelah itu, sebentar sebelum kita lanjut, ini biar jamaah kopdar makin penasaran. Dari yang pertama mau jadi penyanyi nggak jadi, ke taekwondo juga nggak jadi, terus akhirnya gimana sih ceritanya sampai ke lomba robotik ini? Kita ke jamaah kopdar. Ternyata emang sukses itu nggak bisa cuman dari satu jalan begitu ya, harus selalu mencoba lagi dan sampailah ketemu di lomba robotik ini dan berhasil. Kita lanjutkan, Pak Yudi. Saya tadi masih kepenggal ceritanya, tadi sampai di taekwondo, gimana lanjutannya? Jadi dari kegalauan itu ikut choir, ikut taekwondo, kemudian akhirnya ternyata menemukan dari sisi yang Alif suka, mungkin gadget game karena semua standar game gitu, tapi itu pun juga polanya kami atur lewat screen time. Mungkin parenting yang juga diambil hampir sama gitu. Tapi memang kami membebaskan Alif secara eksplorasi, tapi tetap dengan batasan. Kadang kalau misalnya dia udah bablas, pasti ada punishment juga, Kak Indah gitu. Nah, sama yang menarik dia tuh kayak obsesi sekali bermain shooting gun. Waktu itu sempat mau ikutan yang shooting gitu, mau ikutan tembak sama archery gitu. Tapi kemudian ya kita akan menuju ke sana Delif, tapi kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 ya. Baru boleh ambil ekskulnya waktu itu regulasinya kelas 3, Miss. Jadi akhirnya karena belum boleh Kak Indah, maka dicobalah yang memang boleh. Ternyata alhamdulillah di robotik ini seneng karena kemudian kan dia juga main konsol kan, dengan games kan dia konsol. Jadi Allah itu percayalah akan memberikan jawaban, tapi harus dijemput sama kayak hidayah. Orang kalau mau dapat hidayah kan dijemput, tapi kadang-kadang orang kok nggak dapet ya hidayahnya gitu. Tapi ternyata Insya Allah lewat situ sih, dan alhamdulillah saya juga sekali lagi harus berterima kasih sama Al Azhar yang selalu membuka gitu. Jadi jangan khawatir buat yang belum bergabung sama Al Azhar ya, harus bergabung karena tempatnya malah di sini gitu. Kita tuh difasilitasi. Gitu Mbak Indah. Gitu. Waktu Pak Yudi pertama kali dikabarin sekolah untuk ikut lomba robotik, atau Alif sendiri yang bilang, "Pak, mau ikut lomba robotik nih," gitu. Gimana? Kamu waktu itu? Gimana waktu itu? Papa sih tahu dari mama, tapi kamu ngasih tahu atau gimana? Ngasih tahu. Jadi aku tuh ngasih tahu, terus itu dikasih taunya sama guru-gurunya itu Miss Akiko sama Miss Husnul itu agak telat dikit. Oh, ngasih taunya. Oh, tiba-tiba surprise gitu ya. Nah, terus habis itu ya udah, mama bilang boleh live. Boleh ya. Boleh gitu. Cuman memang papanya kebagian billingnya doang, bahwa nanti di Solo berarti segini billing gitu. Ya udah Bismillah. Bismillah gitu ya. Jadi waktu itu bukan kayak emang bisa gitu, nggak ada pertanyaan gitu. Menarik Kak Indah. Apa gitu, gimana? Masya Allah, maaf Miss Elvi selaku kepala sekolah. Ini ada Miss Akiko sama Miss Kusnul yang beneran saya WA. Kalau nggak salah Miss Akiko. Emang bisa nih gitu. Maaf Miss, dengan billing, karena masuknya kan ke billing kan, billing tapi wajar karena robotik tuh kan konsolnya, toolsnya nanti mungkin kakak-kakak cukup pricey bisa juga ya. Betul, nanti bisa menyampaikan. Apakah anak saya beneran bisa? Karena kalau misalnya anak saya hanya sekedar potensial, jadi kita ngomong potensi itu kan hal yang akan muncul, jadi belum. Dan Miss Akiko bilang, Alif bisa Bapak. Alif bisa gitu. Jadi entah kenapa at the time saya hanya sholat sholat tahajud dan hajat, saya bilang, ya Allah, kalau memang anak saya bisa, ya lancarkanlah perjalanannya. Saya gitu aja. Nah, setelah ternyata lancar apapun gitu, karena saya juga punya adiknya Alif yang masih KB, juga sama di Al Azhar dan mau ke TK, maka mamanya juga dengan kesibukannya juga yang di TV 9 juga, jadi otomatis bisa nggak ya, lancar nggak ya, ternyata alhamdulillah lancar, diparingi lancar. Mamanya bisa nganter, seminggu
apa namanya barengin gitu, latihan tiap hari sampai waktu lucunya adiknya Haflah, Miss Elvi, adiknya yang kecil tuh Haflah atau kelulusan dari KB ke TK, itu Alif harus latihan loh Miss, dan itu Alif akhirnya harus kami relakan untuk naik ojek online ke tempatnya karena kan kita harus mendua ya gitu, berbagi peran juga kendaraan ya. Jadi ya sudah bismillah, dan alhamdulillah ya nak ya. Masya Allah, itu pelajarannya luar biasa berharga sih. Iya, sempat Papa kayak bukan meragukan tapi memastikan begitu ya. Emang bisa, tapi ternyata dari coachnya sendiri malah bisa. Alif pasti bisa. Oke, ini saya menjadi makin penasaran dengan kurikulum dari SDI Al Azhar 35. Apakah memang sebelum siswa itu masuk gitu ya dari TK ke SD itu, apakah ada proses memang screening dulu, anak ini sebenarnya bakatnya di mana atau gimana prosesnya, Miss Elvi? Ya, kalau di SD Al Azhar 35 untuk kurikulum kan kita mengadopsi 3 kurikulum ya. Jadi kurikulum Al Azhar untuk keagamaannya, kemudian kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Tapi kalau di Al Azhar 35 itu kita juga menyiapkan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, di situ kita ada 13 cabang ekstra dan memang kami ingin menggali bakatnya anak-anak ya. Jadi skillnya, jadi anak hebat itu kan salah satu harus punya keterampilan atau skill yang mungkin nanti bagi mereka itu bisa menjadi pembeda dengan yang lainnya atau murid yang lainnya seperti itu. Jadi adanya prestasi, apalagi sekarang itu di tingkat SMP, SMA, universitas itu tidak hanya nilai aja yang dilihat, tapi prestasi-prestasi juga diakui gitu. Dan tentu untuk kegiatan ekstrakurikuler kami juga menyiapkan tenaga profesional ya, jadi coach-coach yang profesional yang memang kami pilih untuk bisa mendampingi anak-anak sehingga anak-anak berprestasi. Gitu ya. Itu memang dari kelas 1 sudah ada tesnya khusus atau gimana? Kalau kelas 1 kita di awal itu ada namanya psikotes ya Kak. Di situ kita lihat gaya belajarnya anak-anak, kemudian bagaimana kemampuan berpikirnya dan lainnya. Apa anak ini tuh termasuk anak yang motoriknya yang bagus atau visualnya. Nah, dari situ kita arahkan. Dari situ ya. Iya, betul. Jadi memang menggait tenaga-tenaga profesional yang juga optimis kepada anaknya. Karena kalau coachnya sendiri nggak optimis, kadang anaknya juga ikut ragu gitu ya. Nah, ini semua tergantung juga dengan orang tua murid ya. Kesempatan itu kan kadang tidak datang 2 kali ya Kak ya. Dan sedini mungkin kalau bisa anaknya itu dicemplungkan dulu gitu. Dicemplungkan dulu, kita baru tahu dia berbakat atau tidak. Tapi kalau tidak dicoba, kapanpun kita tidak akan tahu. Nggak akan tahu gitu ya. Sekalipun kalau Alif ini kemarin nggak diizinkan sama papa dan mamanya, belum tentu kita juga ada hari ini gitu ya. Oke, ini penasaran deh sama adik Alif. Boleh nggak ceritain waktu hari lombanya? Seru, nervous, atau excited atau gimana rasanya? Ada cerita apa sampai dapat diceritain medali seru nggak? Sampai dapat prestasi apa? Excited sih. Excited. Malamnya bisa tidur? Malamnya sebelum lomba? Bisa. Oh bisa, santai ya. Apa yang seru dari lombanya? Yang seru gimana? Katanya ngegolin sampai berapa itu? Gimana ceritanya? Ngegolnya sampai 2 bola. 2 bola, oke. Terus habis itu dapat apa aja sih? Medalinya apa aja? Medalinya aku dapat yang coklat. Bronze medal. Untuk kategori sumo. Ya, soccer. Yang soccer gold. Yang soccer gold. Ini saking banyaknya prestasinya Alif ya. Atau kita list aja ini prestasinya ya. Oke, 1 diurutin. Yang bronze. Yang soccer dapat apa? Dapat juara berapa deh? Juara 1. Juara 1. Gold medal. Wow. Terus? Yang sumo juara 3. Juara 3 atau bronze medal Kak. Perunggu. Gitu. Apa yang seru dari 2 kategori lomba itu? Iya. Yang seru waktu nabrakin orang dewasa waktu sumo itu sampai robotnya ada yang backflip. Ada backflip. Sampai ada yang backflip. Itu robot kamu?
Bukan, robotnya orang dewasa. Oh, dia yang ngebalikin orang ya. Astaga, ya. Maaf ya Kak, karena aku tidak harus mengabdi pada negara soalnya. Oke. Kalau yang ini piala untuk yang mana? Piala juara umum ya, juara umumnya karena ya. Dari teman-teman yang lain medali banyak karena juga ada internasional ya Miss. Nanti bisa internasional ada beberapa negara yang memang ikut di kegiatan lomba robotik ini dan kebetulan untuk SD Islam Al Azhar 35 Surabaya kita memperoleh 19 medali. Ya Miss Nurul ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan keren anak-anak ini ya. Wow. Nah, dari 19 medali ini dengan 11 anak yang kami ikutkan, termasuk Alif ini yang paling muda Kak, kelas 2, yang lainnya itu ada kelas 3, 4 dan kelas 5. Ya kan? Ada lagi Miss. Oh, siapa? Andra. Oh iya, teman yang kelas 2 ya, ada setia 2 kawan ya. Oke. Setia kawan ya. Jadi memang kami sedini mungkin mengajak anak-anak untuk berkompetisi begitu. Jadi mentalnya itu biar kuat nantinya. Iya, oke. Karena memang hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan ya, Liv ya. Iya. Oke, kita lihat Jawa Kopdar ini kayaknya makin excited gitu ya, karena memang ini luar biasa sekali prestasi dari Alif. Ini selain saya dari tadi mantengin gitu ya, udah bawa piala segede gaban gitu ya dari teman-teman seperjuangannya Alif ya. Iya. Dan kelas 2 ada Andra. Terus siapa lagi teman-temannya boleh disebutin? kelas berapa aja sih? Yang kelas 3 ada Kevin, Richard, sama Kak Bustan kelas 3. Bukan ya. Oke, kelas 4. Yang kelas 4 ada siapa lagi? Aisyah sih. Iya, Kak Aisyah. Terus? Alia. Alia ya? Iya. Alia itu kelas berapa? Nah, lo. Nggak ngerti. Saking akrabnya ya. Kelas 6. Oke, Jadi berarti banyak nih gede-gede. dari kelas Gede-gede semua Kak Indah. Yang kecil cuma 2, Alif ini sama Andra. Andra. Oke, paling mungil tapi paling ini ya. Tinggi ya? Iya, cuman dia agak-agak tiang listrik ya, karena ibunya tiang listrik. Oke, ini ya. Saya dari tadi juga melihat bahwa Alif ini sopan. Terus etikanya juga bagus banget. Secara tadi waktu ketemu aja langsung, dia nggak langsung ke sini loh. Tapi dia nunggu disilahkan dulu baru dia ke sini. Berarti kan itu menandakan bahwa adabnya itu juga ada. Nah, ini saya jadi makin penasaran lagi sama SDI Al Azhar 35 ini. Apakah memang di sekolah itu ada kurikulum terkait dengan adab ini, atau memang dari guru memang harus mengajarkan atau bagaimana, Miss Selvi? Di Al Azhar 35 Surabaya, tadi yang sempat saya sampaikan, kita kan ada kurikulum Al Azhar ya Mbak ya. Iya. Jadi di dalamnya itu memang nomor 1 itu adalah kurikulum adab. Adab. Iya, jadi kita benar-benar menyiapkan anak-anak bagaimana bisa mempunyai akhlakul karimah yang baik. Jadi tagline kita itu kan berprestasi dan mempunyai akhlakul karimah yang baik. Dan itu selalu kita sampaikan kepada anak-anak dan juga ada penilaiannya Kak. Karena nanti harapannya kami anak-anak lulusan SD Al Azhar 35 Surabaya mempunyai adab yang bagus selain prestasi, dan insya Allah itu syarat kelulusan untuk di sekolah kami. Sampai menjadi syarat kelulusan. Betul. Gitu ya. Boleh dibedah lagi kepo ini aspek dalam-dalamnya apakah ada? Ya, jadi adab itu adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, agama Islam, kemudian kepada diri sendiri, kepada lingkungan, seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi bukan cuman betul. sekedar kepada teman aja, tapi yang pertama pasti kepada Allah dulu, betul. Rasulnya, dan itu mengikuti. Iya, mengikuti. Wow, ini kalau di sekolah gitu ya. Betul. Bagaimana kalau di rumah Pak Yudi? Apakah ada peraturan khusus untuk Alif? Nyambung, kadang kan orang tua pengen dapat pendidikan sebaik-baiknya. Nah, Al Azhar ini kan sudah ada metode Cambridge juga. Mungkin di yang lain juga ada gitu ya. Tapi sekali lagi International School of Islam di Surabaya ini yang kemudian mengajarkan secara holistik komprehensif. Mungkin saya bisa bilang SDI Al Azhar 35 salah satu yang mungkin menurut saya yang terbaik gitu. Jadi jadi kalau terbaik nggak pakai salah satu yang misalnya yang terbaik gitu. Paling terbaik. Karena itu tadi komprehensif dilakukannya, tapi tentunya harus ada komunikasi. Maka menurut saya antara sekolah dan juga orang tua sudah pasti harus ada komunikasi, karena sekolah ini kan keluarga kedua buat anak-anak kita gitu ya.
Terus yang menarik juga mungkin selain itu Kak Indah, bahwa itu tadi pendekatan-pendekatan yang modern, adaptif. Kita kan sekarang ada di era digital, era artificial intelligence gitu. Seperti robotik ini, kemudian bahwa Islam itu dari dulu, dari zaman Rasulullah tuh sudah meninggalkan jejak dan juga ajarannya bahwa Muslim itu pasti harus pintar, Muslim itu pasti harus kemudian melek dengan ilmu. Dalam hal ini saat ini ilmu teknologi, jadi artificial intelligence. Jadi jangan kemudian anti atau bahkan kemudian cynical, jadi sinis terhadap jadi underestimate AI gitu karena banyak yang menyalahgunakan. Nah, coba dibalik. Pak Wali Kota Respati Ardi, saya pernah ngomong sama beliau sebelum beliau jadi Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo. Beliau ternyata kemarin menyampaikan hal yang cukup sama dalam pandangan atau semangat seorang muda gitu ya, cendekiawan Muslim muda, bahwa ini bukan perkara canggih-canggihan, bukan perkara hebat-hebatan, medali terkumpul, juara umum dan lain sebagainya. Tapi benar Kak Indah tadi menanyakan ke Miss Elvi selaku kepala sekolah bahwa adabnya tetap diutamakan. Adab untuk teknologi secara artificial intelligence-nya mau digunakan untuk apa? Bertanding kan, berolahraga, bertanding, berkompetisi, juga, ya? Betul. Dengan tentunya istilahnya kita harus sportif ya Miss, gitu, harus sportif dan lain sebagainya. Jadi bukan kemudian mengejar duniawi, bukan mengejar. Jadi sangat dekat sekali dengan Islam. Itu sih yang saya impress sama Al Azhar, sehingga mungkin kita sedikit menghapus stigma-stigma bahwa iya sekolahnya internasional, sekolah mahal yang harus jor-joran, anaknya orang kaya. Jangan gitu. Insya Allah saya pikir SDI Al Azhar itu 35 pasti mengakomodir, karena saya selalu gusbam ya, merinding bahwa sekolah ini tuh sebetulnya butuh komunikasi aja, butuh kerjasama, karena sekali lagi untuk mencetak anak-anak yang beradab dan berakhlakul karimah seperti di 35 Al Azhar 35 itu butuh hal-hal yang sedemikian ya, kira-kira gitu sih Kak Indah. Saya nggak bisa ngomong, ntar kalau ngomong agak mewek ini. Netes gitu ya. Ini agak-agak cengeng ya. Oke, itu ya. Gitu. Oke, ini jadi penasaran sama Adik Alif setelah udah ikut lomba robotik ini dan cukup berhasil ya. Sudah bukan cukup lagi tapi berhasil membawa medali sampai membawa juara umum. Kira-kira setelah ini pengen ikut lomba robotik lagi atau pengen coba-coba yang lain? Boleh. Yakin ya. Cita-citanya jadi apa? Kira-kira kalau udah besar nanti? Jadi dokter perang. Dokter perang. Kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa? Mungkin pernah kebayang atau ngelihat video game gitu, dokter atau gimana? Enggak, kenapa tiba-tiba pengen jadi dokter? TV suka ngeliat banyak orang yang bersenjata, terus kayak ada stiker ambulannya gitu. Pengen jadi dokter. Oke. Jadi dia kan sekarang kan lagi dunia lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi Alif itu rasa kemanusiaannya tinggi. Mungkin kayaknya bawaan genetik mewek Kak Ida. Jamaah mamanya ya, sampai senyum-senyum ya. itu. Jadi karena kalau ngelihat itu dia pengen tetap soldiernya dapet, medisnya dapet, ya, dokternya dapet. Tapi dia pengen tetap soldier gitu loh Kak. Jadi gimana sih gitu ya. Tetap keren tapi dokter gitu ya. Dokter gitu. Tapi Alif bisa nolong orang. Nah itu sih. Dokter perang. Gitu spesifik banget. Jadi bro. dokter perang Tas gitu dulu, ya. bro. Tas dulu. Ngobrolnya panjang bro gitu loh. Masuk TV. Iya, dokter perang ya. Ini spesifik banget. Semoga nanti cita-cita terkabul ya. Amin gitu. Ini mungkin saya akan beri waktu untuk Pak Yudi. Mungkin ada sedikit doa atau mungkin pesan juga untuk Alif, terutama anak tercintanya, atau mungkin untuk SD Al Azhar dan seluruh jemaah kopdar yang sedang menonton kita saat ini. Silakan Pak Yudi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kami sekeluarga ujub dan Alif tetap menjadi anak yang soleh, kemudian tawadu dan tetap rendah hati,
kami pun demikian, itu pesan untuk kami secara pribadi. Untuk orang tua yang di luar sana, berkomunikasilah. Kami paham pasti banyak kesibukan, karena kadang-kadang yang lucu kalau ditanya gitu di VT kalau lagi haflah dalam kelas apapun, karena anak saya sudah mengalami beberapa fase, lucu diantar oleh sus dan driver. Tapi itu tidak mengurangi bahwa pada saat ada waktu dampingi, karena presence kita tuh sangat menentukan bagaimana anak-anak kita tuh bisa membawa. Saya juga insya Allah sekeluarga nggak sempurna banget Kak gitu, apalagi kemudian saya juga berdinasnya di luar Surabaya. Jadi intinya adalah pesan saya, Alif tetap rendah hati, terus bisa terpupuk rasa nilai kemanusiaannya, dan ya solehlah ya. Nah, bilang apa sama papahnya? Terima kasih Terima papa. kasih papa. Oke, ini mungkin dari Miss Elvi juga ada yang disampaikan untuk jemaah kopdar yang sedang menonton. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Bu Elvi ingin mengucapkan selamat kepada tim robotik SD Islam Al Azhar 35 yang sudah memperoleh juara umum di acara Vira di Solo kemarin. Semoga menginspirasi untuk teman-temannya ya, teman-temannya Alif dan teman-temannya tim robotik. Dan pesan saya untuk orang tua murid, jangan ragu dan terus berjuang untuk anak-anaknya. Maksud saya itu jangan ragu ketika ada kesempatan lomba, anak-anak itu harus kita support seperti itu. Sehingga anak-anak punya pengalaman dan mereka akan tahu kelebihannya apa gitu. Sehingga itu membuat dia mempunyai keterampilan yang berbeda dan lebih bagus dari teman-temannya. Seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk terus mengasah skill anaknya selain menambah pengetahuan. Jadi supaya tidak akademik saja, biar tahu skillnya apa sih yang dimiliki oleh anak ini. Terima kasih banyak Miss Elvi, Kepala Sekolah SD Al Azhar 35. Terima kasih Pak Yudi, papahnya Ade Alif. Karena memang setelah ini kita akan ngobrol bareng dengan orang-orang hebat di balik kehebatannya Alif ini. Kita akan ngobrol dengan coachnya langsung ya setelah ini. Maka dari itu Jawa Kopdar, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan papahnya Alif gitu ya, terus dengan Miss Elvi, Kepala Sekolah SDI Al Azhar 35 Surabaya, sekarang sudah berganti lagi ini ya dengan cowok-cowok ganteng ini ya dari Sekolah Robot Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, ini kita kenalan satu-satu dari yang ini dulu. Ini ada Mas Wisnu ya. Mas Wisnu, sehat Mas Wisnu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini sambil dipegang dulu. Ini emang orang robotik gitu ya. Oke ya. Gimana Mas Wisnu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sampingnya ada Mas Sadam. Mas Adam, tadi udah berangkat dari jam berapa? Ini kayaknya proper banget ke sini. Enggak, kalau berangkat sepertinya ya, habis asar lah, habis waktu asar. Ya. Oke, di sampingnya juga ada Mas Taj. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, ini dari Sekolah Robot Indonesia. Sebelum nanti kita juga akan tanya-tanya ya, Sekolah Robot Indonesia. Saya penasaran terkait dengan lomba yang diikuti oleh Alif dulu. Vira 2025. Ini boleh dijelasin mungkin dari Mas Sadam ya, ini lomba seperti apa sih, terus tingkatnya seperti apa, dan diikuti oleh siapa saja kemarin? Oke, Vira sendiri itu merupakan sebuah singkatan ya. Jadi Vira ada kepanjangannya adalah Federation of International Robot Soccer Association. Ya. Dan kebetulan di tahun 2025 ini Vira Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari Vira ini. Gitu. Vira ini kelasnya memang internasional ya, seperti singkatannya tadi, internasional. Dan ada beberapa negara kemarin yang mengikuti. Salah satunya adalah Malaysia. Seperti itu. Jadi dan alhamdulillah yang mendapatkan juara umum ini dari SDI Al Azhar 35. Betul. Wow, itu ya. Ini jadi penasaran kemarin waktu ngajarinnya, persiapan lombanya ini, mungkin semua coachnya juga boleh bercerita gitu ya. Mungkin dari Mas Wisnu dulu, dari tadi udah senyum-senyum. Gimana kemarin? Apakah memang dari Sekolah Robot Indonesia ini ada kurikulum khusus yang disiapkan, materi khusus, atau gimana waktu persiapan lomba kemarin? Izin menjawab, ini untuk kurikulum khusus dari SR-nya itu tidak ada. Tapi untuk persiapan lombanya ini kita pertama kali itu mengenalkan terlebih dahulu kepada anak-anaknya
robotnya itu lombanya seperti apa. Oh, yang basic-basicnya Iya, basicnya dulu gitu. Lalu setelah itu kita mengajarkan anaknya tuh cara bagaimana mengaktifkan dan mengkoneksikan kontrolernya dengan robotnya tadi. Oke, gitu. Setelah itu mengajarkan basic penggerakan robot yang ada pada kontrolernya. Gitu. Memang step by stepnya, ini saya nggak ikut lomba robotik aja jadi paham loh. Oke, berarti pertamanya harus dikenalin dulu basicnya gimana, terus cara ngontrolnya gimana sampai akhirnya bisa. Persiapannya berapa lama ngajarin Alif ini? Kurang lebih hampir 1 bulan. Kurang lebih hampir 1 bulan. Seminggu berapa frekuensinya? 1 minggu itu setiap hari ada. Setiap hari? Setiap hari. Senin sampai Minggu latihan terus itu? Iya benar. Wow, kamu nggak capek Alif? Kadang-kadang itu aku nggak masuk juga. Kenapa? Sengaja, aduh pengen libur dulu atau gimana? Kecapean. Kecapean gitu, tapi Kadang-kadang mimisan. oh ya Allah gitu ya. Ini memang harus support dari orang tua juga ya Alif ya. Oke, ini kayaknya Mas Ted juga pengen ngomong gitu. Gimana kalau ngelihat si Alif ini? Apakah termasuk anak yang cepat paham kah atau harus diulang atau gimana? Untuk anak kelas 2 ya, Alif ini udah bagus banget, apalagi first timer langsung dapat juara 1 sama juara 3, apalagi di kategori yang bisa dibilang kontrol karena kan pakai joystick. Dapat juara 1 sama juara 3 itu udah bagus banget sih. Lagi masih kelas 2, masih ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMA. Sampai gitu. yang lain-lain gitu ya. Keren banget sih Alif ini. Wah, gitu. Apakah dari coach-coachnya sendiri ini ada kesulitan kemarin waktu memberikan materi robotik ke anak-anak usia SD gitu? Mungkin dari Mas Adam mungkin ada nggak kira-kira? Kalau ngomong kesulitan, sebenarnya setiap anak perlu dikenalkan dulu sama apa yang dilakukan tentunya ya. Jadi awal-awal bukan kesulitan, tapi merupakan sebuah tantangan juga untuk kita coach untuk memperkenalkan apa sih robotik itu, bagaimana sih cara menggunakan robot itu. Jadi bukan sekedar hanya tahu dan bisa memainkan, tapi bisa benar-benar mengoperasikan robot. Jadi tantangannya ya mungkin perkenalan di awal aja. Selanjutnya teman-teman dari SDIA Al-Azhar 35 Surabaya ini cukup cepat untuk berprogres. Seperti itu. Ini kalau misalnya Indah jadi penasaran gitu kan, karena biasanya cuma dengar lomba robotik. Tapi Indah nggak tahu teknisnya tuh gimana sih kalau lomba robotik waktu hari H gitu ya. Apakah anak-anak ini memang bawa robotnya sendiri atau gimana gitu? Ya, dari Mas Wisnu kayaknya pengen cerita. Gimana? Apakah memang harus merancang sendiri atau gimana Mas Wisnu? Oke, ini kita diskusi lagi ini. Saya ke bagian dari tim. Kita bekerja sama dengan SRI. Oke, bekerja sama. Untuk teknis lombanya itu kita di sini membahas yang soccer aja ya Mas ya. Yang soccernya itu dalam satu tim itu ada 2 robot. 2 robot. Itu mereka saling kerjasama dan di sini bisa dibilang Alif itu kerjasama cukup bagus. Jadi memang untuk harus kelas ada anak SD yang masih pertama kali ikut lomba robot sampai apalagi akhirnya internasional itu kerjasamanya udah sangat bagus. Oh begitu ya. Ini masih penasaran dengan kira-kira gimana sih dari Sekolah Robot Indonesia sampai mengantarkan Alif ini ya mendapatkan prestasi di lomba robotik di ajang internasional. Kita kan Jawa Kopdar, kalau dari tadi kita sudah mendengar ya Sekolah Robot Indonesia. Sebenarnya itu apa sih? Apakah itu sekolah khusus dengan kurikulum robotik di Indonesia atau bagaimana? Mungkin Mas Tats bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak. Nah, jadi Sekolah Robot Indonesia ini memang yang melakukan MOU dengan SD Al-Azhar ini. Nah, jadi kalau tidak ada lomba, dia ada ekskul. Kebetulan saya dan Mas Adam ini yang mengajar ekskul. Jadi kita juga sering ketemu Alif saat ekskul sehari-hari, walaupun tadi lagi nggak ada pre-event lomba. Nah, kalau ada lomba seperti Vira Solo ini, ada pre-event. Jadi sekitar 1 bulan atau sekitar 15 pertemuan atau bahkan 20 pertemuan, kita akan mengajar anak-anak ini yang berfokus ke lombanya. Jadi misalnya lombanya soccer sumo, jadi ya sesinya soccer sumo terus. Gitu. Oh, memang materinya sebenarnya banyak, tapi kalau memang ada ajang lomba itu dilihat ada paket pre-event. Oh, seperti itu. Mungkin Mas Tats sekalian mewakili seluruh teman-teman dari Sekolah Robot Indonesia. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik seumuran Alif atau mungkin SDI Al-Azhar? Silahkan. Pesan-pesannya tetap konsisten, jangan menyerah dan terus saja. Terus lomba, terus berusaha. Oke. Wah, ini sekarang waktunya adik Alif gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk mama, papa di rumah, Miss Elvi atau coach-coach yang lainnya, silahkan. Terima kasih sudah support aku dan mengajariku. Untuk papa dan mamanya mungkin ada pesan khusus
pengen ngucapin thank you gitu ke mama papa? Thank you mama papa. Arigato gozaimasu. Oke. Terakhir boleh I love you papa mama gitu. Oh, kenapa? Oh, malu. Mungkin nanti di belakang kamera ya. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-temannya juga? Ada. Oke, ini ya. Irit bicara tapi banyak aksinya kalau Alif ini ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tats, Mas Sada, Mas Wisnu dan juga Ade Alif, semangat terus ya. Nanti kalau memang sudah jadi dokter perang kabarin ya. Atau update di sosial medianya Alif nanti ya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak coach ini ya. Dan juga Alif, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan episode di sore hari ini. Robotik sejak dini, prestasi internasional dari SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmo TV 9 Nusantara setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng ke orang-orang pintar.